Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas analisis kompleks. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Amelia Hermaya, yang kedua ada Mili Rohmaini, yang ketiga ada Nurhaliza Mulyanti Lestari, yang keempat ada Regal Galiansyah, dan terakhir ada saya sendiri yaitu Zakia Amalia Hartanto Putri. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi kompleks. Baik, langsung saja kita akan membahas definisi dari fungsi kompleks. Misalkan D, himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z dan W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F. Nah, ditulis DF dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Rank atau daerah hasil atau jelajah dari F ditulis RF seperti itu, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota dari D. Baik, selanjutnya di sini terdapat 4 contoh fungsi kompleks, yaitu yang pertama ada W sama dengan Z ditambah 1 dikurangi I, yang kedua ada W sama dengan 4 ditambah 2I, yang ketiga ada W sama dengan Z pangkat 2 dikurangi 5Z, yang keempat ada FZ sama dengan 3 dikurangi Z per DZ plus 1. Nah, contoh A, B, C adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z. Kemudian contoh D adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z, kecuali Z sama dengan min setengah. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari fungsi kompleks. Nah, di sini contoh soalnya yaitu tuliskan Fz sama dengan 2Z pangkat 2 dikurangi I dalam bentuk U dan V. Nah, untuk menjawabnya, maka pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu Z-nya, yaitu Z sama dengan X ditambah IY. Maka fungsi W sama dengan fungsi Fz, yaitu 2Z pangkat 2 dikurangi I. Nah, kemudian Z tersebut kita masukkan nilainya, yaitu X ditambah IY pangkat 2, maka menjadi 2X tambah IY pangkat 2 dikurangi I. Kemudian X tambah IY pangkat 2 ini kita pangkatkan, maka menjadi X pangkat 2 ditambah 2XYI dikurangi Y pangkat 2. Kemudian menjadi 2 dikali nilai Z tersebut yang telah dipangkatkan dikurangi I. Nah, kemudian setelah itu, X pangkat 2 dan min Y pangkat 2 ini kita satukan, maka menjadi 2X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Nah, kemudian 2XY ini kita kalikan 2, maka menjadi 4XY. Nah, I ini adalah min 1, maka menjadi I dikali 4XY min 1. Jadi, U sama dengan 2 dikali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, dan V adalah 4XY dikurangi 1. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Mili Rohmaini dengan NIM 22225100019. Nah, materinya itu turunan fungsi harmonik dan sekawan fungsi harmonik. Nah, kita lanjut aja ke materinya yaitu turunan fungsi harmonik dan sekawan fungsi harmonik ya. Nah, di sini Fj sama dengan UXY ditambah IVXY. Nah, analitik pada D maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde kontinu pada D. Nah, jadi dalam D berlaku Cauchy-Riemann UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Karena derivatif parsial dari U dan V dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Nah, jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx, diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap XY elemen dari D berlaku UXX ditambah UYY sama dengan 0, VXX ditambah VYY sama dengan 0. Nah, di sini ada jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Dimana di sini ada suatu do kuadrat Pi per do X kuadrat ditambah do kuadrat Pi per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, U dan V di mana Fz sama dengan UXY ditambah IVY, FIVXY. Nah, analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Nah, jika U dan V di mana Fz sama dengan UXY ditambah IVXY. Nah, itu jika pada analitik suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut.
Nah, dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan UXY ditambah VXY analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi harmonik konjugat dalam domain itu. Nah, selanjutnya misalkan UXY sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat, dan dimana FXY-nya sama dengan UXY, 2XY. Apakah U dan V fungsi harmonik? Kita buktikan ya. Perhatikan penyelesaian ini. Perhatikan bahwa UX sama dengan 2X, UY min 2Y, dan UXX 2, dan VX sama dengan 2Y, VY 2X, dan VXX 0. Nah, di sini UXY sama dengan 0. Dari mana? UX-nya itu 2 dan UY-nya itu min 2. Jadi 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 jadi 0. Begitupun dengan UYX, di mana min 2 ditambah 2 jadi 0. UYY sama dengan min 2, VXY 2, VYX sama dengan 2, VYY sama dengan 0. Nah, karena UX sama dengan 2X, nah sama dengan VY, jadi sama ya, sama. Dan UY sama dengan min 2Y sama dengan min VX. Kita udah gini. UXX ditambah UYY sama dengan 2 ditambah min 2. Nah, 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Dan FXX ditambah FYY sama dengan 0 ditambah 0 ya 0. Dimana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V fungsi harmoni. Nah, misalkan UX sama dengan Y pangkat 3 min 3X pangkat 2Y. Tentukan fungsi harmonik dari sekawan dari fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, tadi sebelumnya itu menentukan apakah fungsi harmonik, dan sekarang tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, penyelesaiannya UX sama dengan min 6XY ya. Kita turunkan, dan UY sama dengan 3Y pangkat 2 min 3X pangkat 2. Nah, menurut persamaan Cauchy-Riemann diperoleh min 6XY sama dengan UX sama dengan VY. Nah, jadi UX sama dengan VY-nya yaitu sama dengan min 6XY. Sehingga VXY sama dengan integral min 6XY dy sama dengan min 3XY pangkat 2 ditambah HX, itu persamaan 1. Atau fx sama dengan min y kuadrat ditambah h aksen x. Nah, itu adalah syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu uy sama dengan min vx. Sehingga 3y pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 sama dengan min dikurang sama dengan min negatif 3y kuadrat ditambah h aksen x. Nah, lalu 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat min h aksen x. Nah, h aksen x sama dengan 3xy. Hx-nya sama dengan integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 ditambah c, itu persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh Vxy sama dengan min 3xy kuadrat ditambah ditambah x pangkat 3 ditambah c, yang merupakan fungsi harmonik dari fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, jadi sudah terbukti. Nah, selanjutnya yaitu misalkan V sama dengan X pangkat 2 min Y pangkat 2 pangkat 2 ada. Nah, apakah fungsi tersebut harmonik? Nah, jika iya, tentukan fungsi analitik sekawan dari Fz sama dengan UXY ditambah IVXY. Nah, sebelumnya sudah menentukan fungsi harmoni. Nah, terus fungsi harmonis kawan ya.
Nah, sekarang tentukan fungsi analitik sekawan, dan kita juga harus menentukan fungsi tersebut apakah harmonik gitu ya. Nah, jadi penyelesaiannya akan diselidiki apakah V merupakan fungsi harmonik atau bukan dulu. Nah, perhatikan bahwa Vx sama dengan 2xy ditambah y kuadrat, 2x sama dengan 4x pangkat 3 min 4x y pangkat 2. Nah, dan y-nya yaitu min 4x pangkat 2y ditambah 4y pangkat 3. Dan fx-nya ini adalah fxx dan fyy ya, akan berbeda hasilnya, yaitu fxx-nya 12x kuadrat min 4y kuadrat, dan vyy-nya yaitu min 4x kuadrat ditambah 12y kuadrat. Fx dan Vxx dan Vyy kontinu pada semua Z. Nah, tetapi ini tidak memenuhi persamaan Laplace, yaitu Vxx ditambah Vyy. Nah, kita udah buktikan nih, 8x pangkat 2 ditambah 8y pangkat 2 sama dengan 8 kali x y kuadrat ditambah y kuadrat tidak sama dengan 0. Jadi, V bukan fungsi harmonik. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait materi limit kompleks dan kekontinuan. Dimulai dari limit kompleks. Jadi di sini ada definisi dari limit kompleks itu sendiri. Misalkan fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D kecuali di Z0, pada titik Z0 di dalam D, ini titik Z0 di dalam D, atau pada batas D. Limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 atau epsilon positif, terdapat delta lebih dari 0 atau delta positif, sedemikian sehingga mutlak Fz dikurangi W0 kurang dari epsilon. Apabila Z min Z0 dalam mutlak lebih dari 0 dan kurang dari delta, dapat ditulis limit kompleksnya itu seperti ini. Jadi limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0. Selanjutnya di sini limit kompleks sendiri harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama itu titik Z0 adalah titik domain dari fungsi f. Yang kedua, untuk titik Z0 titik Z menuju Z0 melalui sebarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang terakhir, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda, mengakibatkan Fz menuju dua nilai yang berbeda, maka nilai limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z menuju Z0. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari limit kompleks. Nah, di sini contohnya itu, buktikan bahwa limit Z mendekati 2Z kuadrat dikurangi 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5. Nah, kita akan membuktikan persamaan dari limit ini. Yang pertama, misalkan diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 atau epsilon positif, kita akan mencari nilai dari si delta positif ini. Demikian sehingga, rumus ini kita dapatkan dari definisi tadi di awal, atau ini sudah saya cantumkan di sini. Untuk definisinya itu mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, di sini Z0-nya itu sama dengan 2. Jadi kita substitusikan Z0-nya itu sama dengan 2 menjadi mutlak Z min 2 lebih dari 0 kurang dari delta. Dan untuk persamaan yang ini kita dapatkan dari definisi juga, dari definisi mutlak Fz dikurangi W0 kurang dari epsilon. Nah, untuk Fz-nya sendiri itu yang ini, untuk W0-nya itu ini. Jadi kita substitusikan mutlak 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5 dalam mutlak dikurang dari epsilon. Untuk Z tidak sama dengan 2. Kenapa tidak sama dengan 2? Karena di sini Z-nya min 2. Kalau misalnya Z penyebutnya itu 2, maka penyebutnya akan 0 dan nilainya itu tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, definisi ini diperoleh menjadi untuk persamaan atas atau yang pembilangnya itu kita faktorkan menjadi 2Z plus 1 dan Z min 2. Per Z min 2 dikurangi 5 kurang dari epsilon. Nah, di sini karena ada Z min 2 dan Z min 2, kita bisa coret dan kita dapatkan hasilnya itu mutlak 2Z plus 1 min 5 kurang dari epsilon. Di sini kita 1 dikurangi 5 hasilnya min 4, jadi mutlak 2Z min 4 kurang dari epsilon. Lalu kita faktorkan, karena di sini ada 4 dan di sini ada 2. 2-nya kita keluarkan di sini, jadi mutlak 2 dikali Z min 2
kurang dari epsilon. Nah, kita dapatkan nilai dari deltanya itu yaitu epsilon per 2. Jadi, untuk persamaan ini atau 2Z plus 1, Z min 2, atau 2Z pangkat 2 min 3, Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5, kurang dari epsilon apabila mutlak Z min 2 lebih dari 0 dan kurang dari delta, untuk deltanya itu sama dengan epsilon per 2, maka limit Z mendekati 2, 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5 itu terbukti. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi untuk mencari limit dari kompleks. Nah, di sini itu soalnya hitunglah limit Z mendekati I, Z kuadrat plus 1, Z min I. Jadi kita cari nilai dari limit. Nah, karena di sini sudah ada limitnya, jadi kita bisa faktorkan untuk yang bagian pembilangnya. Kita tulis kembali soalnya. Z mendekati I, Z kuadrat plus 1, Z min I. Nah, kita dapatkan untuk limit Z mendekati I itu difaktorkan menjadi Z plus 1, Z plus I, Z min I. Z plus I, Z min I. Kenapa kita pakai I? Karena ini I kali I itu kan I pangkat 2 atau min 1. Nah, dikalikan ini min jadi plus 1. Per Z min I. Nah, kita di sini ada dua faktor yang sama, kita bisa coret. Lalu kita bisa langsung substitusikan untuk Z-nya sama dengan I. Jadi ini I ditambah sama dengan 2I. Nah, ini untuk contoh yang kedua, itu kita dapatkan limit dari Z mendekati I, Z kuadrat plus I per Z min I itu hasilnya 2I. Nah, sekarang kita akan buktikan limit Z mendekati 0, Fz itu tidak ada untuk Fz-nya itu sama dengan 2xy per x kuadrat plus y kuadrat plus x kuadrat per y plus 1i. Kita buktikan. Nah, di sini kita pertama untuk Z mendekati 0 sepanjang garis Y sama dengan 0. Jadi limitnya kita dapatkan X, 0. Untuk FZ-nya karena di sini Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan. Ini 0, 2 dikali X kali 0 itu hasilnya 0, 0 per X kuadrat plus Y kuadrat hasilnya 0. Lalu ini Y-nya 0. Lalu kita ada sisa X kuadrat per 1i. Jadi kita bisa tuliskan langsung X kuadrat I sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan pertama. Lalu untuk yang kedua, untuk Z mendekati 0 sepanjang garis Y sama dengan X. Nah, karena Y sama dengan X, berarti kita dapatkan limitnya itu X, X. Nah, ini kalau yang ini itu mendekati 0,0 sama ya. Yang bawahnya juga mendekati 0,0. Nah, karena di sini Y-nya itu sama dengan X, jadi kita bisa substitusikan terlebih dahulu untuk FZ-nya. Nah, karena di sini diganti X, jadi
2x kali x jadi 2x kuadrat, jadikan 2x kuadrat, dan untuk y kuadratnya juga diganti x jadi x kuadrat ditambah x kuadrat 2x kuadrat. Nah, untuk yang baris pertama ini 2x kuadrat per 2x kuadrat itu hasilnya 1 ditambah x kuadrat per, karena ini jadi ganti x jadi x plus 1i sama dengan 1 per persamaan kedua. Nah, bisa kita lihat dari dua persamaan ini, kalau misalnya nilai limit z mendekati 0 untuk nilai fz 2xy per x kuadrat plus y kuadrat plus x kuadrat per y plus 1i itu tidak ada. Jadi untuk limit ini terbukti tidak ada. Nah, selanjutnya di sini ada materi kekontinuan. Sini ada definisi dari kekontinuan. Misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z, dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0 itu, maka lim fz sama dengan fz0. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, itu fz0-nya ada atau fungsinya ada. Yang kedua, limit Z mendekati Z0, fz-nya ada atau limitnya ada. Yang ketiga, limit Z mendekati Z0, fz sama dengan fz0 atau limitnya sama dengan fungsinya. Fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari suatu fungsi apakah kontinu di suatu titik. Nah, di sini soalnya di sini ada nilai fungsi dari fz, lalu pertanyaan itu apakah kontinu di 2i. Karena di sini kita nyarinya kontinu di 2i, maka z-nya yang kita pakai itu ini, z sama dengan 2i. Untuk fungsi z-nya itu kita pakai yang 3 plus 4z. 2i dengan 3 plus 4. Karena z-nya tadi itu 2i, maka kita substitusikan. 2 sama dengan 3 plus 8. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari fungsi fz-nya, fz0. Lalu kita mencari limit dari fz. Karena kan tadi syarat untuk suatu fungsi dikatakan kontinu itu ada 3, fungsinya ada. Sekarang yang kedua itu limitnya, apakah ada nilainya atau tidak. Limit fz sama dengan, karena kita pakainya ini, jadi hasilnya z plus 2i. Nah, di sini nilai dari fz-nya itu ada, yaitu z plus 2i. Namun kita lihat syarat yang ketiga, yaitu syarat yang ketiga itu kan limitnya sama dengan fungsinya. Kalau misalnya kita lihat dari hasil limit dan fungsinya itu tidak sama dengan limit z mendekati 2i-nya itu tidak sama dengan f 2i. Maka fungsi ini kita bisa katakan tidak kontinu atau diskontinu. Makasih. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fungsi dasar. Yang pertama ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponensial pada bilangan real. Nah, di sini juga terdapat rumus Euler e pangkat y sama dengan cos y ditambah i sin kali y. Sehingga jika z sama dengan x ditambah y, maka e pangkat z sama dengan e pangkat x dikali cos y plus i sin kali y. Dalam bentuk polar, jika z sama dengan r dikali cos theta ditambah i sin theta, maka dapat ditulis menjadi z sama dengan r dikali e pangkat i theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh e pangkat 2 pi sama dengan 1. Selanjutnya e pangkat vi per 2 sama dengan i. E pangkat vi sama dengan min 1
E pangkat negatif VI per 2 sama dengan negatif min I, dan E pangkat min VI sama dengan negatif 1. Selanjutnya sifat-sifat, di sini terdapat sifat-sifat fungsi eksponen. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Maka terdapat 6 sifat-sifat yang bisa kalian lihat. Yang pertama, jika jika perkalian maka cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, yang kedua juga sama, jika pembagian maka cukup mengurangkan pangkatnya saja. Yang ketiga, E pangkat Z pangkat N sama dengan E pangkat NZ. Yang keempat, E pangkat Z ditambah 2K VI sama dengan E pangkat Z2. Yang kelima, sifat yang kelima, E pangkat Z M per N sama dengan E pangkat Z plus 2K VI kali M per N. Sifat yang terakhir, E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Yang kedua yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z merupakan bilangan kompleks. Jika Z sama dengan RE pangkat I theta, di mana tetanya itu lebih dari negatif V kurang dari V, dan W sama dengan U ditambah IV, maka E pangkat W sama dengan Z, maka E pangkat W sama dengan E pangkat U plus IV sama dengan E pangkat U kali E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta, sehingga E pangkat U sama dengan R atau U sama dengan ln R, dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta, atau V sama dengan theta ditambah 2NV, di mana N-nya merupakan anggota bilangan bulat. Di sini ada contoh 2, tentukan nilai Z dari ln Z sama dengan E min VI. Nah, jawab ln Z sama dengan E dikurang negatif VI. Ln Z sama dengan ln R ditambah I theta, maka ln R sama dengan E, maka R sama dengan E pangkat E. Terus tetanya itu sama dengan negatif V. Terus di sini di sebelah kanannya Z sama dengan R kali cos V ditambah I sin R dikali cos theta ditambah I sin theta, sama dengan, karena di sebelumnya R nya itu sama dengan E pangkat E, maka di sini dirubah Z sama dengan E pangkat E cos min V plus I sin min V, terus sama dengan 15.154 dikali cos V min I sin V sama dengan 15.154 dikali min 1 dikurang 0 I sama dengan min 15.154. Selanjutnya yaitu fungsi sifat-sifat logaritma. Di sini yang pertama, E log Z W sama dengan E log Z ditambah E log W. E log Z per W sama dengan E log Z min E log W. Yang ketiga, E log E pangkat Z sama dengan Z. Yang keempat, E pangkat E log Z sama dengan Z. Yang kelima, E log Z pangkat P sama dengan P dikali E log Z, di mana P-nya merupakan bilangan rasional. Ya, yang ketiga ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Dari rumus Euler ini, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. E pangkat min IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Cos X sama dengan setengah E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX. Sin X sama dengan 1 per 2I dikali E pangkat IX dikurang E pangkat min IX. Maka cos Z sama dengan setengah dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. Sin Z nya sama dengan 1 per 2I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ. Terus cos tangen Z sama dengan cos Z per sin Z. Jika tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Baik, selanjutnya masih mengenai fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Di sini ada soal dan pembahasan. Soalnya buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Di sini pembahasannya D per DZ kali sin Z sama dengan D per DZ 1 per 2I dalam kurung E pangkat IZ min E pangkat min IZ sama dengan 1 per 2I dalam kurung E pangkat IZ dikurang negatif I dikali E pangkat E min IZ sama dengan 1 per 2
dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ sama dengan cos Z. Oke baik, selanjutnya itu materi integral, dimana yang pertama ini adalah fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, nah itu ditulis ft sama dengan ut ditambah i dikali vt, dengan ut dan vt merupakan fungsi real. Nah jika ut dan vt itu kontinu pada interval tertutup, maka batas t a sampai b. Fungsi kompleks dari variabel real itu memiliki 5 sifat-sifatnya. Di sini ada RE dalam kurung integral A sampai B ft dt sama dengan integral A sampai B RE ft dt. Selanjutnya, lim integral A sampai B ft dt sama dengan integral A sampai B lim ft dt. Yang ketiga, integral A sampai B ft dt sama dengan negatif integral B sampai A ft dt. Nilai mutlak dari integral A sampai B ft dt sama dengan integral dari A sampai B nilai mutlak ft dt. Nah, yang terakhir, integral A sampai B k ft dt sama dengan k integral A sampai B ft dt. Oke, selanjutnya itu lintasan, dimana jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, maka himpunan titik-titik di bidang X, Y dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik, dimana bentuk parametriknya ini X sama dengan GT, Y sama dengan HT. Nah, dimana lintasan ini merupakan gabungan dari beberapa kurva, dimana di sini ada dua, yaitu bagian dalam atau interior dan bagian luar atau eksterior. Nah, kurva di bidang datar merupakan kurva mulus, jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. Nah, di sini terdapat 4 catatan untuk lintasan. Yang pertama, C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Di sini ada contohnya yang A, lintasan tertutup. Nah, ada yang kedua, C disebut lintasan terbuka jika titik-titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Itu contohnya yang B, lintasan terbuka. Dan yang ketiga, C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Contohnya yang C, lintasan sederhana, jadi tidak memotong dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Yang contohnya di yang D, lintasan berganda. Oke, selanjutnya lintasan kompleks. Nah, diberikan fungsi fz sama dengan u x, y dan i v x, y, dengan u dan v itu merupakan fungsi dari t yang kontinu sepotong pada batas t dari a sampai b. Nah, integral fungsi fz itu sepanjang lintasan c dengan arah dari z a sampai z alpha sampai z beta. Oke, selanjutnya integral garis. Nah, dimana misalkan kurva mulus disajikan dengan x sama dengan gt dan y sama dengan ht. Nah, GT dan HT ini kontinu di batas T dari A sampai B, di mana G aksen T dan H aksen T kontinu dari batas T dari A sampai B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A, yaitu GH, HA, ke titik akhir B, yaitu GB, HB, dan F XY, suatu fungsi yang terdefinisi di C. Di sini ada teoremanya, ada 3 teorema. Oke, untuk teorema yang pertama yaitu jika P, X, Y kontinu di C, maka integral C, P, X, Y dx dan integral C, P, X, Y dy. Dan yang kedua, integral A sampai B, P, X, Y dx sama dengan negatif integral B sampai A, P, X, Y dx. Dan yang terakhir, jika P, X, Y dan Q, X, Y kontinu di C, maka integral C, P, X, Y dx ditambah integral C, Q, X, Y dx. Dan hasilnya itu integral C, P, X, Y ditambah Q, X, Y dx.